Ini kayak ada butir malu teman-teman tuh. Aku cobain dulu. Aja. Rasanya enak banget. Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Da Silva Raditya. Udah pada tahu belum ini cake jenis apa? Yap, ini adalah Kladaka atau Swedish Chocolate Cake. Ini adalah cake yang lagi hype banget, fenomenal banget deh pokoknya ini untuk cake-nya. Ternyata untuk bikin Kladaka yang super nyoklat tanpa DCC seperti ini, itu caranya gampang banget. Buat teman-teman yang udah penasaran, jangan kemana-mana, pantengin terus video ini supaya bisa bikin Kladaka super nyoklat seperti ini. Terima kasih. Sebelum masuk ke video tutorial bikin Kladaka, jangan lupa untuk subscribe dulu channel Da Silva Raditya. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya teman-teman dapetin notifikasi terbaru dari video terbaru di channel Da Silva Raditya. Terima kasih. Yang pertama kita lakukan adalah memanaskan ovennya terlebih dulu, supaya nanti ketika adonannya udah jadi, ovennya udah siap untuk kita gunakan. Panasin oven di suhu 200 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas dan bawah. Setelah oven dipanasin, kita siapin loyang. Di sini saya gunakan loyang persegi, ukurannya 22 x 22 x 4 cm. Di sini bagian bawahnya akan saya olesin dengan margarin. Setelah saya olesin dengan margarin, saya akan tutup dengan baking paper seperti ini. Lanjut kita lelehin margarin. Di sini kita lelehkan margarin sebanyak 175 gram. Kita sisihin dulu margarinnya, kemudian kita siapin wadah. Wadah ini untuk nge-mixer dua bahan ini. Yang pertama adalah 3 butir telur utuh. Ukurannya sedang lah ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil. Kemudian di sini nanti akan saya mixer. Untuk adonannya saya akan menggunakan hand mixer MX200 dari mito.id. Ini adalah hand mixer super keren yang pernah saya temuin. Di sini ada turbo speed serta ada dua jenis kepala. Yang pertama whisker dan yang kedua adalah spiral. Untuk bikin Kladaka kali ini kita akan menggunakan kepala yang bentuknya whisk seperti ini. Telur udah masuk, kita masukkan bahan berikutnya yaitu gula pasir. Di sini kita gunakan 250 gram gula pasir. Kalau misalkan teman-teman berasa ini terlalu manis, boleh dikurangin. Kedua bahan ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal hingga dia kental dan mengembang. Di sini memang tidak menggunakan SP ya teman-teman, jadi kita hanya mengocok dua bahan ini. Karena kita tidak menggunakan SP, jadi dia kentalnya cukup seperti ini aja. Kemudian kalau udah seperti ini, kita masukkan bahan berikutnya yaitu bahan-bahan keringnya. Yang pertama di sini ada 90 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian ada 45 gram coklat bubuk. Di sini kedua bahan keringnya akan saya ayak terlebih dulu, plus saya masukinnya sepertiga dulu. Jadi saya bagi 3 bagian, kemudian kalau sepertiga udah masuk, kita akan mixer dengan kecepatan yang paling minimal. Kalau misalkan langsung di mixer biasanya dia agak berhamburan gitu. Jadi tips dari saya, jika udah diayak bahan keringnya, kemudian diaduk tanpa dinyalain mixernya. Kalau udah yang terakhir, di sini saya masukkan vanila. Di sini saya gunakan sekitar setengah sendok teh vanila. Seperti ini cara yang saya sarankan tadi. Jadi seperti ini supaya nanti dia tidak berhamburan kemana-mana. Kalau udah mulai cukup tercampur, kita baru nyalain mixernya. Jangan lupa ini mixernya kita nyalakan dengan kecepatan yang paling kecil aja di setiap mixer teman-teman masing-masing. Kalau udah tercampur rata seperti ini, saya akan masukkan bahan berikutnya. Di sini saya masukkan margarin yang udah kita lelehkan tadi ya. Untuk memasukkan margarinnya, di sini saya bagi menjadi 3 tahap supaya nggak berat untuk diaduknya serta mudah untuk tercampur ratanya. Kalau misalkan kita masukkan margarin yang udah dilelehkan ini sedikit demi sedikit. Kita masukkan sepertiga dulu, kemudian kita aduk aja. Kemudian kita masukkan sepertiga berikutnya, kita aduk lagi sampai semuanya habis.
Untuk melelehkan margarin ini penting banget untuk diperhatikan, jangan sampai dia kepisah antara lemak dan airnya, supaya nanti bikin bolunya itu tetap moist, jadi dia nggak kering. Kalau misalkan melelehkannya terlalu lama, biasanya dia membuat bolunya itu gampang seret gitu, nggak lembut malah seret. Nih udah kelihatan tercampur rata seperti ini menggunakan whisker. Kemudian di sini kita akan pastikan benar-benar rata menggunakan spatula. Kita aduk balik aja seperti ini sambil kita pastikan semuanya udah tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, ini udah siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Kita langsung tuangin aja ke loyangnya. Kalau misalkan teman-teman mau pakai loyang ukuran 20 x 20, jadi biar dia lebih tinggi untuk bolunya juga boleh. Tapi di sini untuk membuat keladaka seperti ini, saya sangat cocok. Dia nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu tipis. Kita pastiin rata, kita ratain menggunakan tusuk sate seperti ini, sisi-sisinya. Kemudian kita hentak-hentakan supaya udara atau gelembung-gelembungnya itu pecah. Kalau udah seperti ini, dia udah siap untuk kita oven. Kita akan panggang keladakanya di suhu 170 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit menggunakan api atas dan bawah, atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing. Kalau udah 30 menit, di sini bisa seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita angkat, kita sisihkan. Bisa langsung diangkat atau misalkan tunggu dingin juga boleh. Di sini langsung aja saya angkat. Karena saya menggunakan baking paper, jadi tinggal diangkat aja seperti ini. Kemudian ini nanti tinggal dilepas. Kita lepas aja bagian bawahnya. Masya Allah, dia bener rapi, enak banget. Ini udah kelihatan banget enaknya tanpa menggunakan DCC super coklat kayak gini. Di sini karena saya tidak menggunakan loyang sekat, saya langsung potong-potong aja sesuai selera. Kalau misalkan teman-teman pakai loyang sekat pun juga bisa. Jangan lupa untuk sekatnya itu diolesin dengan margarin serta ditabur dengan coklat bubuk supaya rasanya lebih enak dan warnanya juga lebih cantik. Udah dipotong-potong langsung kita olesin. Udah dipotong-potong, kita bisa kasih selai atau topping sesuai selera. Di sini saya menggunakan Nutella aja yang paling gampang seperti ini. Kalau misalkan Nutellanya teman-teman ada sedikit kaku gitu ya, bisa diangetin, ditim dulu supaya dia agak lebih encer. Untuk hiasannya sesuai selera, nggak harus seperti ini ya. Sesuaiin aja seperti kreasi teman-teman masing-masing. Nah, saya yang simpel-simpel aja, tinggal di zigzag seperti ini. Kemudian kita tarik bagian tengahnya menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi juga boleh. Nah, seperti ini gampang banget, cantik banget. Kalau kata kakak mah ini seperti daun putri malu katanya. Ini dia keladakannya, super enak, super lembut, super gampang kan untuk bikinnya. Buat yang udah penasaran, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia keladakannya udah jadi. Langsung aja kita cicipin. Kalau misalkan teman-teman mau pakai loyang sekat juga bisa, tapi di sini saya nggak pakai loyang sekat, tinggal dipotong-potong aja kayak gini. Kalau misalkan ini mau ditaruh dalam box ukuran 22 cm juga bisa. Kalau misalkan teman-teman ingin lebih tinggi lagi dari ini juga bisa menggunakan loyang yang ukurannya adalah 20 cm. Di sini saya menggunakan loyang ukuran 22 cm. Menurut saya ini tingginya udah pas kalau misalkan keladakannya ini dimakan seperti ini. Tuh, Masya Allah, kelihatan banget enak. Coba ya kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mencoba. Hai, saya Rafaya. Enak banget ini. Ini kayak daun putri malu teman-teman tuh. Aku cobain dulu. Aja. Rasanya enak banget. Rafaya suka. Adalah adik. Duh. Adek makan juga. Guys. Masakan di sini guys. Kayak coklat itu. Emang coklat sayang. Guys, mulut kakak kenapa guys?
Emang coklat itu, Neng. Next video. Dadah. See you in the next video. Bye. Jangan lupa Komen. Bye. bye. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain bikin keladaka atau Swedish chocolate cake ini di rumah. Bahannya juga sangat mudah ditemuin di sekitar kita. Share video ini ke sosial media teman-teman supaya teman-teman yang lain juga bisa bikin Swedish chocolate cake yang enak seperti ini. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.